Baik teman, mungkin proses selanjutnya yaitu proses pengukusan backlog atau proses sterilisasi backlog jamur tiram. Adapun cara untuk membuat backlog sudah ada di video sebelumnya. Bagi yang sudah subscribe mungkin tidak bingung lagi ya teman. Kalian tinggal masuk saja ke playlist. Jadi di playlist ada konten saya yang membahas budidaya jamur tiram. Oke, untuk selanjutnya proses sterilisasi yang harus diperhatikan yaitu kebersihan. Kebersihan alat untuk mensterilkan. Salah satunya yaitu sarangan ini ya teman. Sarangan ini sudah saya cuci bersih dan nanti kita akan memberikan busa supaya tidak bolong backlognya itu apabila terkena paku. Maka apabila kita pasang busa seperti ini, maka susunan backlog yang paling bawah tidak langsung mengenai backlog jamur tiram paku yang ada di sarangan tersebut. Itu untuk mengantisipasi saja supaya tidak bolong. Untuk selanjutnya pemberian air nanti kita kasih 10 cm dari bawah ya. Jadi jangan sampai full sampai kena sarangan yang ada bambunya. Tidak boleh. Jadi kita kasih jarak 10 cm kedalaman air untuk proses pengukusan backlog. Dan selain sarangan yang harus kita bersihkan yaitu drum untuk mengukus backlog jamur tiram tersebut. Bebas untuk alat pembersih, mau baik sikat yang seperti saya perlihatkan ataupun dengan elap ya. Kalau bagusnya sih pakai elap. Soalnya kalau elap itu tidak terlalu tajam. Kalau pakai sikat seperti ini bersih, tapinya kalau terlalu sering bisa membuat bolong terhadap drum. Jadi intinya kebersihan itu harus benar-benar kita lakukan di dalam proses sterilisasi ini, terutama alatnya ya teman, yaitu drum. Harus kita cuci bersih sampai benar-benar bersih. Dan apabila drum sudah bersih dan sarangan juga sudah bersih, maka langkah selanjutnya yaitu pemberian air bersih ke dalam drum. Untuk air yang harus disediakan yaitu sekitar 2 ember hitam seperti yang ada di video ini. Kalau kita ukur kedalaman yaitu sekitar 10 cm sampai 12 cm ya teman. Dan harus kita kasih busa seperti yang saya kasih info sebelumnya ya, supaya tidak merusak backlog. Seperti ini susunan backlognya. Yang di bawah menghadap ke atas, sedangkan yang bagian soft atau barisan kedua kita balik ke bawah. Jadi nanti permukaannya sama-sama menghadap mereka itu ya. Jadi yang bawah menghadap ke atas, yang barisan kedua menghadap ke bawah. Seperti ini. Menjungkir ya. Ibarat
Kalau bahasa Sundanya mah dibalik hasupan, begitu. Harus tersusun dengan rapih agar penguapan atau proses sterilisasi mempunyai nilai yang maksimal, sehingga keberhasilan pun akan semakin tinggi. Adapun yang bagian di atas saya kasih tali rapia seperti ini, karena supaya uap yang berada di dalam drum nanti tidak terlalu banyak masuk ke dalam media backlog. Kalau dikasih tali seperti ini, insya Allah tidak akan terlalu banyak uap yang masuk ke dalam backlog. Sedangkan yang barisan bawah saya tidak kasih tali lagi ya, karena mereka saling berhadapan antar permukaan backlog. Kalau yang bagian atas kan tidak tertutup, jadi istilahnya harus kita kasih tali. Selanjutnya kita pasang plastik sekitar 2 lapis yang berukuran tebal supaya tidak mudah bocor dan supaya tekanan bar atau kekuatan uap tidak merusak. Kemudian kita tambahkan lagi lapisannya dengan ini dengan kain sarung kalau saya, dan saya tambahkan tali supaya tidak terlalu melendung, tidak terlalu besar. Untuk proses lamanya pengukusan ini, saya biasa menggunakan waktu yaitu sekitar 5 jam. 5 jam itu dihitung pas ketika sudah keras seperti ini. Jadi bukan pas ketika menyalakan api ya teman. Kalau dihitungnya itu pas keras, pas pemasakan dimulai itu tidak dihitung, tapi dihitungnya pas sudah keras. Jadi lama waktunya itu sekitar 5 jam, dihitung pas sudah keras plastiknya ini. Mungkin kalau dari pas menyalakan api hampir sekitar 7 jam semuanya ya. Butuh waktu sekitar 7 jam untuk keseluruhannya. Tapi untuk proses pas sudah keras seperti ini kita cukup 5 jam saja. Itu yang biasa saya lakukan dan alhamdulillah selalu berhasil. Jadi tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar, sedang-sedang saja. Dan apabila setelah 5 jam pemasakan, maka keadaan akan seperti ini ya teman. Kita kasih waktu sekitar 1 jam untuk proses pendinginan dan pengurangan uap. Kita kasih waktu sekitar 1 jam. Baru nanti proses pengangkatan. Nah, dan ini adalah hasilnya setelah 1 jam kita dinginkan, langsung kita ambil dari drum. Jangan terlalu lama, walaupun masih panas, tetap kita harus mengambil backlog yang sudah kita sterilkan di dalam drum. Jadi jangan sampai, jadi saya biasanya tidak menunggu terlalu lama lagi, apalagi berhari-hari. Cukup setelah pemasakan 5 jam, saya istirahatkan selama 1 jam, baru langsung diangkat media backlog tersebut.
Oke, untuk proses pembibitan nanti saya upload kembali di video selanjutnya.